Lagi nih, satu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi dah sama siapa lagi ya? Coba tuh mau manggil seseorang nggak? Siapa ya? Wah, jangan deh. Coba diserahkan ke MC aja nih. Coba siapa Go yang mau dipilih nih Go? Coba aku dari tadi belum nemu cewek nih. Coba Jessica kayak atau Melati atau siapa lah? Jessica kali, Jessica boleh Jessica. Halo Jessica. Boleh. Halo Jessica, di mana di kau? Halo. Halo. Iya, halo Kak. Nah, boleh on cam nggak nih? Kita kenalan aja. Bentar, Kak. Aman. Wow. Wih. Jessica asalnya dari mana nih? Dari Jakarta, Kak. Oh, Jakarta Kamu mana? FTMD atau ini? SMA? Aku udah SMA? peminatan material. Oh, peminatan material. Tahun depan kita bakal ketemu dong. Iya. Terus gimana nih selama kuliah TPW-nya aman nggak? Ya, sejauh ini aman lah walaupun ada sedikit chaos. Oh, maklum. Kultur shock mungkin nggak masuk ITB. Iya. Ya, begitulah. Udah nyobain praktikum gitu belum? Udah kemarin, Kak. Hari Kamis. Nah, begitu kan praktikumnya. Ya online Iya, masih santai banget sih kebilangnya. Udah nanti kalau udah masuk jurusan mah jauh lebih santai. Nggak kayak TPB bangun harus pagi-pagi. Oh, bagus lah, Kak. Biar bisa tidur lebih lama. Makasih ya. Oke. Makasih, Kak. Kita lanjut lagi ke acara berikutnya ya. Katanya kan tadi sebelum penutupan nih ada wacana katanya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama mahasiswa berprestasi 2020 tuh. Wih, Nah, tapi sebelumnya yang memimpin acara bareng sama Kak berprestasi ini bukan aku nih. Mahasiswa berprestasi. Ya, Kak mahasiswa berprestasi ini. Siapa sih namanya? Ya, nantilah Beta kita dulu, bakal Go. dikenalin sama Gatsa nih. Gatsa boleh ini dulu nggak? On cam juga dong, Gatsa. Oke, halo Vigo. Suara kedengeran nggak? Kedengeran Gatsa. Ya, halo semuanya. Gatsa, abis ini tuh ada siapa sih, Gats? Wah, abis ini bakal seru banget nih. Ada mahasiswa yang berprestasi dari teknik material, yang pastinya teman-teman bakal dapetin hal yang menarik teman-teman semua. Kenalin, nama aku Gatsa Zahira Sofa dari Teknik Material 2020 yang akan menjadi moderator pada sesi 2 sharing session Intip MT siang hari ini. Nah, seperti tema acaranya nih yang tadi udah aku sebutin, One Day Insight. One Day Insight Material Engineering Bandung Institute of Technology. Kita bakal lihat dan kenalan lebih dalam nih mengenai teknik material di Institut Teknologi Bandung. Yang pastinya sharing session ini langsung dari narasumber yang berpengalaman di bidangnya, dan pastinya orang yang tahu tentang seluk-beluk teknik material tuh gimana sih? Apa sih belajarnya? Langsung aja, di sini mungkin udah ada Kak Kevin Mateo Manurung sebagai mahasiswa teknik material 2018 dan mahasiswa berprestasi tahun 2020. Nah, mungkin boleh nih dari operator di spotlight nih Kak Kevin-nya. Oke, halo Kak. Halo Gatsa. Halo, mungkin aku mau nanya kabar dulu nih sama Kak Kevin. Ini Kak, kabarnya? Baik kok. Lagi menikmati hidup aja. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita mulai, ini aku pengen nanya-nanya sedikit nih Kak. Kesibukan akhir-akhir ini, kalau Kak Kevin lagi ngapain sih Kak? Akhir-akhir ini, ya aku sekarang lagi cuti kuliah, lagi ngambil 0 SKS gitu. Karena lagi ngikut program magang MBKM, ada di Medan. Tapi nanti aku ceritain lah gimana program magangnya. Tapi intinya lagi full magang aja selama 1 semester ke depan. Gitu. Nah,
Keren banget nih Kak Kevin. Walaupun sedang magang dan lagi ada kesibukan lain, tetap menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ITIP MT dan berbagi nih pengalamannya kepada kita semua. Oke nih Kak, mungkin karena teman-teman di sini dan aku juga nih Kak, udah nggak sabar untuk mendengarkan sharing session dari Kak Kevin. Mungkin dari operator boleh nih langsung di-share screen materi sharing session hari ini. Aku aja soalnya aku ada ngedit beberapa materi hari ini, jadi nggak apa-apa, Kak. Oke, boleh Kak. Nah, mungkin sebelum aku serahkan ke Kak Kevin, aku harap teman-teman di sini bisa aktif bertanya, dan jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di link Slido yang nanti bakal dibagiin oleh panitia di chat Zoom dengan format nama dan pertanyaannya. Dan mungkin tanpa belum berlama-lama lagi nih Kak, aku persilakan kepada Kak Kevin waktu dan tempatnya. Oke, ini udah kelihatan belum slideshow-nya? Kelihatan Kak? Oke, jadi selamat siang teman-teman. Kenalin, aku Kevin Meti Manurung, tapi panggil aja Memet. Nah, sekarang aku bakal ngenalin jurusan teknik material, terutama teknik material di ITB. Nah, kurang lebih agendanya seperti ini. Lanjut aja ya. Oke, untuk perkenalan diri, jadi ya tadi namanya udah dikenalin. Nah, terus aku tuh mahasiswa teknik material angkatan 2018. Dan selama di kampus, paling banyak tuh berorganisasi pas tingkat 2 sama tingkat 3. Nah, di tingkat 2 tuh kemarin aku jadi kepala divisi metode untuk ospek jurusannya Labteknol MTM ITB. Dan pernah juga jadi Vice President NACE ITB Student Chapter tahun 2020 sampai 2021. Nah, NACE ini apa sih? Jadi di ITB, terutama di teknik material. Nah, ada organisasi yang mengenalkan tentang korosi gitu, dan korosi ini berpengaruhnya banyak banget, bisa ke industri itu bakal rugi kalau misalnya tiba-tiba kayak barang mereka atau alat-alat untuk memproses barang mereka tiba-tiba pecah nih gara-gara korosi. Nah, itu bisa shutdown sampai beberapa hari lah plannya dan merugikan perusahaan. Jadi penting buat teman-teman semua untuk tahu apa itu korosi. Nah, kalau pengen tahu tentang korosi bisa join ke NACE ITB Student Chapter. Tapi udah bukan aku yang ngurus lagi. Nah, terus prestasi selama di ITB itu aku mahasiswa berprestasi teknik material tahun 2021, sama sekarang juga lagi dapat award dari PKMR. Saya membahas kelompokku ngebahas tentang gimana sih kita cara ngolah tandan kosong kelapa sawit. Jadi kayak kulit buahnya kelapa sawit itu jadi serat baju lyocell gitu. Dan untuk pengalaman magangnya, sekarang aku lagi magang di PT Unilever Oleochemical Indonesia sebagai kayak penerima MBKM gitu. Nah, lanjut. Apa sih yang kita pelajarin di teknik material ITB? Nah, untuk overview-nya kurang lebih seperti di slide ini, tapi jika kalian pengen tahu lebih detailnya, bisa nanti cek di kurikulum teknik material ITB, ada di internet, atau kalau misalnya kalian udah jadi mahasiswa ITB bisa dicek di SIX gitu. Nah, yang dipelajari pas semester 3 awalnya kita mempelajari tentang sifat-sifat dasar material. Nah, sifat dasar material ini kayak kekuatan mekanik, sifat fisik, dan lain-lain. Terus ada juga material elektronik. Nah, kalau misalnya kalian tertarik nih sama semikonduktor atau baterai dan kawan-kawannya, dan kalian punya keinginan untuk misalnya bekerja di pabrik baterai yang saat ini Indonesia lagi gencar kan, dia ngebuat pabrik baterai yang kerjasama dengan Korea, yaitu LG. Nah, kalian bisa banget untuk masuk ke teknik material dan belajar material elektronik ini. Terus kalau misalnya kalian juga pengen punya impian kerja di Tesla nih, sebagai battery engineer dan kawan-kawannya, bisa juga kalian masuk ke teknik material. Terus ada matematika teknik material, yaitu ya belajar segala hal yang berhubungan dengan matematika di teknik material, kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk semester 4 nanti, kalian bakal belajar basic dari logam, polimer, dan keramik. Terus kalian juga akan belajar termodinamika dan praktikum, ya intinya laboratorium teknik material. Lalu di semester 5 tuh bakal ada sesi keduanya dari logam, polimer, dan keramik. Baru kalian juga belajar tentang
perpindahan panas dan perpindahan massa di fenomena transfer. Lalu kalian juga belajar korosi dan ada praktikum. Lalu di semester 6 kalian bakal belajar komposit nih. Komposit itu apa sih? Jadi kayak ini kan ada logam polimer keramik kan. Nah, komposit itu gabungan antara salah dua dari material-material yang disebutkan sebelumnya gitu. Terus kalian juga bakal belajar gimana ngeproses polimer sama keramik. Lalu kalian belajar metode komputasi teknik material. Lalu untuk semester 7 dan 8-nya, kalian bakal belajar tentang mata kuliah penunjang tugas akhir. Tapi untuk baca lebih detailnya bisa ke internet aja atau ke SIX nanti. Nah, terus di teknik material ini ada banyak banget mata kuliah pilihan, tapi aku bakal nge-highlight 6 mata kuliah ini khususnya. Yang pertama, ada teknologi karet. Nah, jarang banget jurusan di Indonesia tuh yang belajar tentang karet, kayak gimana cara ngebuat ban, terus karet belang kalian tuh, dan ternyata di industri itu juga banyak memakai karet. Nah, di teknik material kalian juga bisa belajar tentang teknologi karet ini. Dan mata kuliah teknik material ini, mata kuliah pilihannya tuh banyak banget yang diambil sama orang dari jurusan luar. Jadi interest kayak ketertarikan orang dari luar jurusan teknik material untuk ngambil mata kuliah pilihan teknik material ini sangat tinggi gitu. Kalau misalnya di teknologi karet kemarin ada anak biologi sama kayaknya teknik pangan gitu yang ngambil teknologi karet. Nah, terus di polimer hayati. Nah, polimer hayati ini kalian bakal belajar gimana caranya ngebuat plastik-plastik yang ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian melihat plastik matahari yang baru itu kayak agak karet banget gitu kan, dan itu bisa terdegradasi di alam. Nah, itu kalian perlu belajar polimer hayati untuk mendalami lebih dalam juga. Terus kalian juga bisa belajar gimana cara ngolah polimer dari kulit udang dan kawan-kawannya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk yang ketiga ada biomaterial. Nah, biomaterial ini banyak diambil sama, bahkan kemarin kayak seingatku kayaknya ada anak kedokteran Unpad gitu yang mau ngambil biomaterial kan. ITB punya kerjasama juga kan sama Unpad dalam program MBKM. Nah, kalian bisa banget nih ambil biomaterial kalau misalnya kalian mau mengembangkan teknologi yang bisa berguna di bidang kesehatan gitu. Nah, di sini ada anak jurusan lain juga yang sering ambil matkulnya, kayak contohnya teknik biomedis, biologi, mikrobiologi, dan lain-lainnya. Banyak yang ambil. Jadi keren banget lah matkul ini. Nah, terus ada teknik pengendalian korosi. Nah, ini tuh intinya kayak gimana caranya kita mengurangi dampak korosi, dan biasanya diambil sama anak metalurgi, material, mesin, sama ya biasanya 3 itu sih. Lalu ada juga material semen dan beton. Nah, beton ini kayak nggak cuman kalian bikin kayak kuli-kuli bangun rumah gitu loh. Jadi kayak beton ini sudah ada teknologi barunya, yaitu 3D printing beton, dan itu kalian perlu ilmu dari material semen dan beton ini. Nah, kemarin kalau di pas tahunku tuh nggak banyak sih, tapi ada anak sipil yang ambil mata kuliah semen dan beton ini. Terus ada nanomaterial. Nah, ini paling menarik soalnya orang-orang jurusan kayak teknik fisika, terus mesin, mikrobiologi, terus ada farmasi, itu pada ngambil matkul nanomaterial. Soalnya aplikasinya sangat beragam sekali. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu mata kuliah pilihan teknik material yang lain, bisa dilihat di SIX. Nah, ini kurang lebih bagaimana perkuliahannya pas offline, tapi ya semoga kalian bisa offline lah beberapa tahun ke depan. Aku juga kangen kuliah offline. Nah, ini di sebelah kanan ini ada, di sebelah kanan ini kita ada praktikum pemanasan logam. Jadi kayak logam tuh bisa dikeraskan atau dibuat jadi kuat dengan cara dipanaskan. Terus kita juga ada praktikum mengelas. Baru ini kurang lebih kayak dokumentasi belajar-belajar di teknik material. Lalu, nah, yang ketiga aku bakal berbicara tentang pengalaman magang aku selama di Medan ini. Nah, sekarang aku magang di PT Unilever Oleochemical Indonesia. Jadi kalian pasti kayak agak jarang mendengar, sering ngedengar Unilever, tapi jarang ngedengar yang namanya Unilever Oleochemical Indonesia. Nah,
apa sih yang dilakukan di industri Unilever Oleochemical Indonesia ini. Lanjut aja. Jadi pertama-tama aku pengen mengabarkan kalau misalnya Indonesia tuh salah satu pemroduksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dan minyak kelapa sawit itu nggak cuma dipakai di Indonesia, tapi dipakai di negara-negara lain. Nah, Unilever Oleochemical Indonesia ini mengolah minyak-minyak kelapa sawit itu jadi semacam bahan setengah jadinya, kayak dia ngebuat pelet-pelet kayak butiran-butiran kecil gitu yang bisa diekspor ke luar negeri. Dan butiran-butiran ini bisa dijadikan sebagai bahan baku sabun, sampo, es krim, dan lain-lainnya. Nah, Unilever Oleochemical Indonesia ini menyuplai bahan setengah jadi dari minyak kelapa sawit itu kepada Unilever yang ada di kanan ini. Ada Indonesia, terus Thailand, baru Hindustan ini di India, ini ke Unilever Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, Filipina, Turki, dan seingatku kemarin ada juga ke Belanda. Kita nggak ekspor bahan baku setengah jadinya. Gitu. Nah, kurang lebih apa sih yang dilakukan industri ini? Jadi kita itu kayak mengubah, ini minyak kelapa sawit, nama kimianya trigliserida. Terus kita reaksiin dengan air, baru akan menjadi gliserol sama asam lemak. Nah, gliserol ini adalah bahan baku yang dipakai untuk kayak snack-snack sehari-hari kita. Contohnya es krim, atau coklat, dan banyak lagi seterusnya. Terus asam lemak yang di sini tuh bisa juga diubah menjadi sabun. Kalau kalian tahu Dove, ya banyak iklannya di TV. Itu dijadikan sabun ini. Terus ada Lifebuoy, dan berbagai macam sabun lainnya yang bahkan di Indonesia tuh nggak ada gitu. Ada merek sabun Arab atau merek sabun India. Nah, kita juga memproduksi bahan setengah jadinya. Nah, terus apa sih yang dilakukan oleh material engineer di Unilever Oleochemical Indonesia? Jadi ada beberapa proyek yang aku kerjain, dan karena aku anak teknik material satu-satunya di sini, aku tuh kayak nge-analisis, misalnya ini ada heat exchanger, jadi kayak intinya alat buat nge-transfer panas gitulah di industri. Dan kemarin tuh ada yang gagal alatnya. Jadi aku sebagai mahasiswa teknik material tuh menganalisis menganalisis kegagalan dari benda ini karena korosi atau karena kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, terus ada juga proyek ngelas, dan aku tuh kayak nge-supervise atau melihat bagaimana sih orang ngelas di industri, apakah udah betul atau enggak gitu. Nah, terus ada juga ini tuh gimana ya? Di kiri tuh kayak ada semacam reaktor gitulah, dan pokoknya apapun yang ada di industri ini perlu alat gitu kan untuk mengolah. Dan kebetulan reaktor ini menampung gliserin yang sifatnya asam banget. Nah, kalau misalnya dia asam banget tuh dia nggak boleh pakai logam karena dia itu bisa terkorosi seperti di gambar ini. Dan ya menurut diagram ini jadi kayak anak teknik material tuh meninjau seberapa buruk sih pengaruhnya kalau misalnya kita pakai material ini sebagai alat penampung si gliserinnya itu. Nah, terus kita juga meninjau ini contohnya ada perpindahan panas yang ada dari si liquidnya atau air yang ada di dalam tangki reaktor ini, dan berusaha membuat agar dia tuh bagian luarnya nggak panas banget sama nggak mudah bocor gitu si liquidnya. Nah, keuntungannya kita sebagai mahasiswa teknik material di bidang ini, kita tuh kayak punya insight atau sudut pandang yang lebih banyak dan lebih luas tentang gimana caranya menangani material. Di proyek ini aja ya, kayak sekedar sharing, ada 4 orang magang sebelum aku yang dia jurusannya nggak teknik material dan dia nggak bisa menyelesaikan masalah kebocoran yang ada di sini gitu. Jadi teknik material itu sangat penting lah dalam dia menganalisis gimana pemakaian material di industri. Dan insight yang beragam ini bakal membantu kita banget dalam memecahkan masalah. Dalam hidup juga bakal ngebantu banget karena kita nggak bisa ngelihat sesuatu tuh hanya dari satu sudut pandang.
kita harus melihat hidup tuh dari berbagai sudut pandang. Kurang lebih gitu. Nah, lalu untuk kegiatan non-akademik yang aku jalani selama di teknik material, ini ada beberapa survei yang diambil dari temanku di angkatan. Kira-kira 90% mahasiswa yang masuk jurusanku ini puas dengan jurusan yang diambil. Dia kayak nggak merasa menyesal. Sedangkan banyak kan kita dengar cerita-cerita di Twitter atau di IG yang kayak orang tuh menyesal mengambil jurusannya. Dan kebetulan di jurusanku tuh sedikit lah yang menyesal untuk mengambil jurusan teknik material. Nah, terus pergaulan antar circle enak. Jadi kayak banyak orang yang punya kepribadiannya masing-masing dan kita itu nggak menganggap kepribadian mereka tuh aneh. Jadi lingkungannya sehat lah di sini. Terus selalu ada ajakan nongkrokan seru. Baru asisten akademik di teknik material tuh enak buat diajak ngobrol dan ada akun meme tiap angkatan. Jadi kalau misalnya kalian butuh hiburan, enaklah di teknik material ini. Nah, ini kurang lebih pas nongkrong. Ini sebelum corona ya. Pas corona juga udah agak jarang gitu loh buat nongkrong. Tapi teman-temannya masih enak buat diajak ngobrol via online gitu. Ini kegiatan di kampusnya. Nah, terus ini juga pas online gini, kami juga sering mengikuti webinar dari teknik material. Nah, ini webinarnya mengundang orang yang bekerja di Apple sebagai material engineer gitu. Jadi dari teknik material tuh udah banyak orang-orang yang kerja di luar negeri dan punya pengalaman di luar negeri dan kita bisa mendapatkan banyak insight dari alumni-alumni kita, kurang lebih gitu. Terus untuk prospek yang dimiliki oleh teknik material, nah, jadi ada banyak industri yang bisa dimasukin oleh orang teknik material. Yang pertama itu ada industri oil and gas. Jadi di oil and gas ini kita bisa jadi material engineer seperti welder, baru failure analyst, dan kawan-kawannya gitu. Kita juga bisa kerja di industri engineering dan konsultan, karena perlu banget insight dari orang teknik material di industri ini gitu. Baru ada industri pengolahan material, ya jelas ya, soalnya kita memang mengolah material. Lalu ada industri manufaktur, ini bisa dibacalah industri-industrinya. Baru ada industri pupuk dan semen, dan lembaga penelitian atau pemerintahan. Nah, terus aku bakal lebih dalam ngebahas tentang industri manufaktur di Indonesia. Jadi kalau kalian tahu, semua merek-merek yang ada di sini, ini kan dia perlu packaging gitu ya, perlu wadah untuk menampung produknya. Contohnya kayak minyak, terus Coca-Cola, air, baru ini Philips ini kayak wadah lampu, pelapis bola lampu, Tupperware, baru dan lain-lain. Itu tuh diproduksi sama dua perusahaan ternama, yaitu Chandra Asri sama Dynapack Asia. Nah, Dynapack Asia ini dia mengolah seluruh packaging, jadi kayak seluruh tutup botol atau seluruh plastik buat menampung produk-produk ini semuanya dilakukan oleh Dynapack Asia gitu. Jadi untuk kerja di perusahaan ini kalian perlu pengetahuan tentang plastik, dan teknik material tuh belajar banget tentang plastik. Jadi kalau misalnya kalian pengen kerja berdampak di bidang packaging atau consumer goods gitu, bisa kerja di Dynapack Asia, dan di sana tuh perlu ilmu teknik material. Baru di Chandra Asri juga kalian perlu ilmu bagaimana ngeproses plastik dari dia minyak bumi sampai dia jadi pelet-pelet plastik kan. Jadi ini perlu banget buat belajar ilmu teknik material gitu. Nah, terus untuk industri manufaktur keramik, jadi di sini ada Toto. Toto itu kayak, ya kalau kalian pernah ngelihat toilet duduk yang mereknya Toto, nah perlu banget buat belajar teknik material, kurang lebih itu. Terus ada juga Corning Glass. Corning Glass ini perusahaan manufaktur kaca HP kalian. Kalau kalian pernah dengar Gorilla Glass, bisa banget cari tentang Corning Glass, dan itu tuh butuh pengetahuan keramik yang baik lah. Terus ini ada juga Kia, Kohler, dan Asahi Mas Flat Glass. Lalu juga ada industri manufaktur komposit di Indonesia. Jadi di sini ada North Sea Boats. Nah, ini tuh perusahaan
pemroduksi badan kapal, dan badan kapal ini kan kita pengen dia supaya dia bisa kuat, ringan, dan bisa mengapung di air gitu kan. Nah, kalian perlu juga ilmu tentang komposit untuk bekerja di perusahaan ini. Lalu di sini juga ada Toray, ini perusahaan pemroduksi serat nilon. DSM ini produksi armor. Honeywell ini memproduksi serat armor juga gitu. Nah, untuk alumni-alumni teknik material tuh kebanyakan ada juga yang mengambil S2 di beberapa universitas di dunia yang ternama ini. Nah, terus apa aja sih karya-karya yang udah dimiliki oleh teknik material? Nah, karya ini itu ada banyak. Yang pertama, kita juga udah berhasil meriset prepreg komposit epoksi dari Bumar. Kalian ketemu Bumar kan tadi pagi? Nah, itu kalian bisa tanya-tanya ibunya lah tentang karya-karya di teknik material. Nah, terus ada juga karyanya yaitu ini paving block yang bisa tembus air. Jadi kan banyak nih masalah-masalah banjir karena airnya tuh nggak masuk ke tanah gitu kan. Nah, dengan paving block ini merupakan inovasi biar kita bisa mencegah banjir lebih jauh gitu. Terus ini juga ada Pak Marjono, dia tuh dulu pernah ngeanalisis kegagalan Lion Air sama kalau nggak salah Adam Air. Pada Adam Air itu tahun berapa ya? 2007-an. Nah, Bapak inilah yang berhasil menganalisis kenapa pesawat ini bisa gagal. Terus ada juga cutting kami, namanya Bahar. Dia tuh berhasil ngebuat kayak face shield. Dia berhasil mendonasikan face shield ke rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu juga ada, kalau misalnya kalian tahu koin 1000 ini didesain oleh dosen ITB namanya Pak Slametto sama Pak Hermawan. Jadi koin-koin kalian tuh merupakan karya dari dosen teknik material. Baru ada juga Bu Afri yang sekarang jadi peneliti baterai di Indonesia dan namanya terkenal banget lah di dunia baterai. Bahkan sampai ke Eropa, terus Singapura, Amerika tuh tahu Bu Afri karena Bu Afri cukup gede impact-nya di bidang teknologi baterai. Terus ada juga ini alumni kita tadi, dia kerjanya sekarang di Apple dan dulu pernah menjadi researcher turbin pesawat. Tapi sekarang kerjanya di Apple dan pernah juga kerja di Corning Glass sebagai developer Gorilla Glass. Nah, kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanyakan ke aku, boleh kontak di IG-ku, yaitu ya kelihatan lah di bawah ini, dan bisa juga connect ke LinkedIn. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh sekarang aja ditanya-tanya. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kevin atas pemaparannya. Wah, keren banget ya teman-teman tadi. Kak Kevin juga udah ngejelasin nih bagaimana akademik di teknik material. Lalu juga Kak Kevin tadi ngejelasin teknik material tuh belajar tentang polimer, ada juga keramik. Nah, lalu Kak Kevin juga kalau aku boleh simpulin tadi sempat mention mengenai baterai dan pekerjaannya di LG dan Tesla. Juga sempat mention tentang mata kuliah pilihan di teknik material yang banyak banget dan kece-kece banget nih teman-teman. Tadi ada biomaterial, ada nanomaterial, ada polimer hayati, dan lain-lain. Tadi juga Kak Kevin sempat sharing nih tentang internship-nya di Unilever Oleochemical yang membuka pandangan kita nih, gimana sih teknik material di dunia industri. Dari pemaparan Kak Kevin juga, wah, aku tadi sempat, wah keren banget ya, mungkin tahun besok ataupun nanti mungkin berencana untuk mengikuti jejaknya Kak Kevin nih. Nah, mungkin sekarang nih tadi teman-teman juga udah lihat pemaparan dari Kak Kevin. Mungkin aku bakal buka sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya di link Slido yang sudah dibagikan panitia di chat Zoom dengan format dan pertanyaannya. Nah, tadi aku juga udah sempat lihat nih di link Slido udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari operator, boleh nih langsung di share screen aja, tab Slidonya. Oke, mungkin aku izinkan aku untuk menyampaikan pertanyaan dari teman-teman semua. Ini pertanyaan pertama ada dari
anonim, Kak. Mungkin malu ya untuk nyebutin namanya. Pertanyaannya, Kak, kalau magang ada syarat minimal berapa SKS yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau tidak? Nah, mungkin dari Kak Kevin boleh langsung dijawab nih. Oke, kalau magang tuh seingatku nggak ada sih. Kedengaran nggak ya, guys? Kedengeran nggak? Oke, mungkin Kak Kevin ada kendala teknik Halo, sedikit. Mungkin. disconnect kedengeran, ya Kak. tadi? Jelas kok, Kak, suaranya. Oh, udah masuk ya? Udah. Tadi kita keluar, sorry. Jadi untuk magang tuh seingatku ya nggak ada syarat SKS-nya. Kalau misalnya ikut kegiatan MBKM, bahkan kalian kayak tingkat 2 atau tingkat 3 tuh udah bisa daftar untuk kegiatan magang ini gitu. Nah, oke. Jadi kalau aku boleh simpulin, untuk magang sendiri tidak ada minimal SKS yang sudah diselesaikan, ya, Kak. Biasanya MBKM itu tingkat 2 atau tingkat 3. Oke, karena mungkin aku nggak bisa nanya balik nih, udah jelas atau enggak, karena nggak tahu nih siapa yang nanya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan 2. Kak, izin bertanya, untuk Kakak sendiri, awalnya tertarik untuk masuk ke teknik material bagaimana dan karena apa ya, Kak? Boleh nih, Kak, langsung dijawab. Oke, nah jadi awalnya aku masuk ke teknik material tuh karena dulu tuh aku kayak punya concern tersendiri terhadap plastik gitulah atau sampah-sampah, dan aku ngelihatnya kalau misalnya masuk teknik material tuh bisa berdampak langsung ke penggunaan plastik, terutama di kotaku. Soalnya kotaku tuh kita udah nggak make kantong plastik gitu loh. Kalau dari tahun 2000 berapa ya, 2014 tuh di Balikpapan udah nggak make kantong plastik, jadi agak susah juga kan buat ngangkut barang gitu. Nah, aku pengen berkontribusi ke industri pengolahan plastik yang biodegradable awalnya. Gitu sih. Keren banget ya. Berarti keinginan Kevin muncul dari keresahan ya, Kak? Sebenarnya nggak rasa-rasa banget sih, cuman ya udah. Oh. Gitu. Oke. Mungkin aku lanjut ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari anonim lagi nih, Kak. Kak, boleh spill nggak gaji lulusan teknik material yang fresh graduate? Mungkin Kak Kevin boleh nih, Kak, dijawab. Oke. Nggak tahu sih, soalnya aku belum lulus juga. Cuman rata-rata kalau dengar dari cutting sekitar 6-8 sih. Wah. Kecuali memilih untuk menganggur atau bagaimana. Gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Bagaimana tanggapan Kakak akan kesalahan paham masyarakat mengenai teknik material yang buka toko material nih, Kak? Mungkin ini udah sering banget nih. Oke. Nggak, gimana ya? Sebenarnya sih. Material tuh intinya nggak cuma ngerjain toko material lah. Kayak toko material orang-orang biasa juga bisa gitu, kayak mesen semen terus ngejual atau apain. Tapi kalau misalnya teknik material tuh lebih banyak sih, kayak lebih banyak meninjau, ya lebih berilmu aja lah kalau misalnya mau buka toko material gitu. Jadi kalau misalnya bisa aja kalian buka toko material, kayak orang tuh biasa ngejual logam yang biasa gitu, kayak besi yang karbon steel biasa gitu, tapi mungkin kalian bisa mengubahnya jadi kayak ngolah besi yang lebih bagus, yang di coating lebih baik. Nah, itu bisa jadi toko material yang lebih canggih lah dibandingkan toko material biasa gitu. Tapi intinya lebih banyak lah pekerjaan teknik material tuh kayak lebih luas gitu, dan lebih banyak, ya intinya lebih kayak apa ya, lebih krusial gitulah ternyata pekerjaan teknik material ini, karena banyak orang yang nggak meninjau suatu kegiatan tuh dia nggak ngelihat materialnya. Contohnya kayak ya tadilah kegagalan benda dan lain-lain. Itu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya.
Mungkin aku mau ngerangkum sedikit. Bener banget apa yang tadi Kak Kevin bilang. Kalau pekerjaan teknik material tuh tidak terbatas dengan buka toko teknik material, tapi lebih krusial ya Kak di bidang industri. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak mau tanya TA-nya mau tentang apa ya Kak? Wah, udah nanyain Ini yang TA aja nanya, nih Kak. ini yang nanya lebih tua dari aku anjir. Oke, kalau TA-nya sih masih kurang tahu ya, soalnya aku belum mengambil tugas akhir seperti teman-teman yang lain karena lagi magang juga. Tapi rencananya bakal ngikutin topik dari magang ini, yaitu failure analysis reaktor gitu sih. Gimana Kak Iwa, terjawab nggak? Boleh nih dari yang bertanya Syahwira Takwatriadi untuk on mic juga boleh atau komen. Oh ini udah on mic nih. Gimana Kak? Halo Bang Iwa. Kenapa ada di sini? Iseng. Oke, Itu karena Bang. udah jelas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Kak mau nanya, kalau ambil 0 SKS kayak kakak, apakah bisa cum laude? Wah, amis-amis ya Kak ternyata para pesertanya. Kurang tahu ya bisa cum laude atau enggak sebenarnya. Tapi harusnya bisa-bisa aja sih. Soalnya nggak ada syarat dari ITB-nya kayak mau lulus berapa lama nggak cum laude gitu loh. Bisa aja kamu lulus 4,5 tapi tetap cum laude gitu. Nah, oke, jadi bisa ya teman-teman. Kayaknya bisa-bisa aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak, kira-kira sulit tidak ya untuk berkarir di luar negeri sebagai lulusan ITB? Oke. Izin menjawab, sebenarnya berkarir di luar negeri atau enggak tuh gimana ya, kayak tergantung orangnya gitu juga sih. Soalnya biasanya persyaratan berkarir di luar negeri itu punya sertifikat bahasa Inggris atau sertifikat bahasa tertentu gitu kan. Dan ya untuk mendapatkan sertifikat itu kamu nggak harus lulusan ITB sebenarnya. Bahkan kayak lulusan Univ Anta Berangkat, tapi kalau misalnya kamu diwawancara bisa ngejawab dengan lancar, terus bisa menjawab dengan bahasa mereka, contohnya kayak misalkan orang Jepang nge-interview pakai bahasa Jepang dan kamu bisa lancar bahasa Jepang, ya bakal keterima aja gitu kerja di luar negeri. Cuman kalau misalnya untuk bekerja teknis-teknisnya gitu, bisalah untuk lulusan ITB berkarir di luar negeri. Gitu. Sama ini banyak juga kayak ITB kan punya akreditasi internasional gitu kan, terutama teknik material ada akreditasi dari Jerman gitu. Nah, kalau misalnya kita mau kerja di Jerman, harusnya sih lebih gampang gitu. Oke, makasih Kak Kevin atas jawabannya. Jadi teman-teman masih punya kesempatan ya Kak, tapi tetap ada syarat yang berlaku nih teman-teman. Tadi juga sempat di-mention ada syarat bahasa Inggris ataupun syarat bahasa dan lain-lain. Lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Tips and trick jadi mapres apa ya Kak? Nah, boleh nih Kak. Oke. Apa ya tipsnya? Sebenarnya tipsnya yang penting kamu kayak punya tujuan hidup gitu loh, dan apa ya, bisa mengejar tujuan hidup itu dengan baik, kurang lebih gitu sih. Kayak misalkan untuk kuliah nih, kalian punya goals atau tujuan tertentu. Misalkan minggu ini kalian harus ngerjakan ini, ya kalian perlu ngebuat rancangan gimana sih harus mengerjakan ini ke depannya gitu. Sama jangan kebanyakan nunda melakukan pekerjaan. Terus kalian, kalau dari aku ya, kayak sebaiknya kalian mencari jati diri kalian lebih cepat gitu, sama belajar jadi orang yang efektif lah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kayak kalian bisa memilah waktu kalian yang berharga mana, waktu kalian yang nggak berharga mana. Terus waktu-waktu kalian tuh bisa digunakan untuk mengerjakan hal yang baik dan menurut kalian berguna, itu udah cukup sih buat ya menjadi orang yang lebih baik
kan sebenarnya Mapres ini juga hoki gitu loh dapetnya. Kalau dari aku soalnya bagus-bagusan presentasi di depan dosen juga pas pemilihannya gitu. Oke, nah berarti tadi time management tuh penting banget ya Kak untuk menjadi seorang Mapres. Iya betul. Oke, keren banget nih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari anonim lagi nih Kak, ketika apply MBKM ke Unilever Oleochemical, tahapan seleksi apa yang menurut Kakak paling susah? Nah, mungkin bisa jelasin juga how to overcome that. Oke. Nah, jadi pas aku daftar ke sini tuh pertama ada seleksi berkas dulu. Terus ada kayak leaders group discussion sama wawancara user. Ya, 3 itu. Nah, kalau seleksi berkas ya seleksi aja lah, kayak isi kalian gimana di kampus, kayak prestasi, lalala. Intinya kalian ngebuat CV yang baik gitu. Nah, terus kedua, di leaders group discussion ini, kalian intinya kan kalian berdiskusi dengan orang-orang gitu kan, dan harus apa ya, kayak bisa ngasih ide yang baik dan nggak ecek-ecek gitulah pas diskusi. Nah, untuk sebenarnya yang penting di sini tuh kamu bisa punya kemampuan ngomong yang tepat dan kayak nggak melayang kemana-mana gitulah omonganmu. Terus kamu punya insight yang banyak banget tentang topik yang ingin apa ya, yang dijadikan bahan diskusi. Nah, sebenarnya topiknya ini kan baru dikasih pas kita lagi pas kita lagi melakukan LGD ini kan. Jadi kayak surprise gitu topiknya. Tapi biar kalian bisa ngejawab topik ini, kalian perlu kayak baca banyak buku. Intinya kayak perluas wawasan lah secara general biar kalian bisa memberikan ide yang baik di LGD ini. Di banyak-banyak baca buku sama belajar ngomong ke orang lain, tapi ngomongnya itu jangan terlalu mendominasi sama jangan terlalu pasif juga gitu. Jadi kayak jadilah orang yang setengah-setengah gitu, nggak kayak biasanya orang mikirnya kalau mau diskusi itu harus aktif ngomong terus-terus, tapi kayak nggak ada ide penting yang kamu omongin. Nah itu jangan juga. Intinya kalian ngomong seperlunya, tepat dan efektif, kurang lebih di leaders group discussion tuh kayak gitu. Nah terus yang ketiga, user interview. Nah, kemarin tuh aku di interview sama orang human resource-nya, terus orang legal kayak hukumnya gitu, sama ada orang India yang teknikalnya. Nah, yang penting di di user interview ini kalian bisa bahasa Inggris dengan baik. Terus kalian ngerti kayak bidang kalian dengan baik gitu loh. Waktu itu aku ditanyain tentang stainless steel kalau nggak salah. Jadi intinya kalian perlu setidaknya pengetahuan yang cukup lah untuk membalas pertanyaan si usernya ini, kurang lebih gitu. Makasih banyak nih Kak tadi jawabannya. Tadi juga Kak Kevin udah ngejelasin nih gimana tahapan Kak Kevin apply MBKM ke Unilever Oleochemical, sama tadi juga Kak Kevin udah ngebahas nih tentang LGD di MBKM-nya tuh gimana. Wah, keren banget nih. Semoga bisa jadi pelajaran nih untuk kita semua yang nanti mau apply ke MBKM. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak izin bertanya, bagaimana sih Kak pandangan Kakak tentang teknik material dibandingkan dengan jurusan teknik yang lainnya? Boleh nih Kak. Gimana ya? Ini aku juga milih teknik material karena memang aku suka gitu, jadi aku nggak bisa ngasih insight lebih dalam tentang jurusan teknik yang lain. Tapi intinya ya aku senang lah untuk ngambil jurusan ini, nggak menyesal gitu. Tapi kalau misalnya jurusan lain, ngebandingin sama jurusan lain gimana, ya aku kurang tahu. Soalnya aku bukan orang yang cukup berilmu untuk membicarakan tentang jurusan lain. Jadi begitu sih. Intinya ini aku memberikan insight sebagai orang teknik material aja karena aku di jurusan ini, dan aku merasa nggak menyesal lah ngambil jurusan ini karena di sini tuh seru. Terus insight dunia sekarang ini berpacu kepada pengembangan material gitu, kecuali ngebahas computer science dan lain-lain. Kayak banyak perusahaan tuh yang core ilmunya tuh banyak di material gitu. Contohnya kayak
Tesla mau ngembangin baterai yang lebih efisien. Nah, itu kan perlu ilmu elektrokimia atau teknik material yang baik gitu kan. Terus ada perusahaan Rolls-Royce, dia pengen ngembangin pesawat yang bisa tahan di temperatur tinggi. Nah, itu kalau misalnya orang ngedesain biasa kayak ya bisa sesuka mereka gitulah, mau temperaturnya setinggi apapun biar efisiensi pesawatnya bagus. Cuman mereka tuh terhalang di materialnya karena kayak nggak semua material tuh bisa tahan di temperatur yang super tinggi gitu. Jadi pengembangan ilmu pesawat, efisiensi pesawat tuh tertahan di bidang materialnya gitu. Terus kayak misalkan penyimpanan storage apa ya, kayak hard disk atau apa-apa itu bisa makin kecil karena ilmu material tuh udah menemukan cara gimana kita bisa menyimpan data yang banyak di benda sekecil mungkin gitu. Itu betul-betul harus meninjau material banget lah. Dan banyak lagi kayak packaging, orang niatnya mau nyari packaging yang eco friendly gitu-gitu. Nah, itu perlu ilmu material juga. Jadi karena banyak hal yang membutuhkan pengetahuan teknik material di dunia ini, banyak yang butuh pengetahuan teknik material, ya aku ngambilnya teknik material, kurang lebih gitu. Oke, makasih banyak nih Kak atas jawabannya. Aku setuju banget sih kalau membandingin sama jurusan teknik yang lain tuh bukan bidangnya kita Kak. Kayak kita juga belum pernah masuk ke jurusannya, jadi susah nih untuk ngebanding-bandingin. Mungkin lanjut nih Kak, dari pertanyaan anonim lagi, Kak izin bertanya, apakah jika mengambil SKS seperti Kakak untuk gang, apakah lulusnya nanti akan sedikit terdelay Kak? Oke. Untuk lulus nih sebenarnya bisa aja sedikit terdelay, tapi bisa aja enggak. Soalnya semester depan tuh aku cuma perlu ngambil 13 SKS doang. Jadi kayak ya harusnya bisa aja sih buat lulus cepat gitu. Gitu. Berarti masih bisa ya Kak, nggak langsung kayak terdelay kalau ngambil SKS. Iya, betul. Oke nih. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya. Alasan Kakak memilih Unilever Oleochemical sebagai tempat melakukan magang. Boleh nih Kak dipaparin alasan Kakak. Oke. Mungkin pertama alasannya, ini awalnya karena aku ngeliat Unilever ini kan kayak perusahaan bagus gitu, tapi aku nggak terlalu pengen nge-apply ke Unilever sebenarnya. Soalnya aku pikir kayak itu perusahaan yang lebih banyak berfokus ke marketing atau apa-apa gitulah, kayak ya halnya yang bukan teknik gitu. Tapi setelah aku nge-search Unilever Oleochemical, oh ternyata ada Unilever nih yang fokusnya ke bidang teknik banget, karena ini kayak industri kimiawi banget kan, proses gitu. Dan banyaklah pekerjaan yang bisa dilakukan di Unilever Oleochemical ini, makanya aku milih Unilever Oleochemical. Sama fasilitas magangnya bagus banget, kayak aku dikasih rumah gitu loh, padahal masih mahasiswa magang, terus kayak makan 3 kali sehari, baru dapat uang saku juga, dapat asuransi kesehatan gitu-gitu, jadi kayak mantep lah fasilitasnya, makanya aku pilih di sini. Wah, keren banget. Aku juga baru tahu nih kalau magang itu dapat, tadi juga Kak Kevin juga bilang dapat tempat tinggal ya Kak, dapat asuransi kesehatan, dapat biaya makan, sama biaya, apa ya tadi? Ya banyak lah. Banyak Tapi banget ini ya, aku kayak aku dapatnya gitu, karena Kak. anu juga sih, kayak ini kan tempat terpencil gitu kan, bukan kayak kota besar gitu. Jadi makanya dikasih fasilitas yang cukup banyak gitu, biar orangnya senang lah buat kerja di sini. Nah, tapi tetap keren banget nih. Mungkin teman-teman yang mulai tertarik nih dari pernyataan Kak Kevin tadi, siapa tahu ada yang mau magang, kayaknya Unilever Oleochemical cocok nih. Boleh banget nih. Tapi kita lanjut nih Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana cara jadi Malfre? Tadi udah dijawab ya sama Kak Kevin. Lanjut aja, hal apa yang Kakak syukuri sebagai mahasiswa teknik material? Boleh nih Kak. Apa ya? Kayak jurusan ini tuh membantu aku buat meningkatkan rasa ingin tahuku banyak gitu loh. Nah, mungkin ada jurusan lain yang bisa kayak gitu, kayak
nambah rasa ingin tahu lebih banyak. Cuman kebetulan karena aku di sini, ya jurusannya di sini, terus banyak perkembangan dunia itu berpusat di bidang teknik material, jadi aku kayak lebih banyak mencari tahu gitu tentang material dan ya intinya menumbuhkan rasa ingin tahuku gitulah tentang segala hal itu sih, sama bikin aku lebih rajin buat mencari tahu gitu. Udah sih itu. Lupa off mic, lupa on mic. Oke, makasih banyak Kak Kevin atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kakak dulu ada nggak ngambil mata kuliah di jurusan lain? Oke. Dulu ada. Jadi dulu tuh aku ngambil apa ya? Teknologi bio nano komposit. Nah, itu kayak mata kuliah yang belajar tentang intinya komposit bahan alam gitu. Jadi kayak ternyata misalkan nih komposit kayak serat gelas dan epoksi. Nah, kalau misalnya dia ditambahin sama abu pohon gitu, dia bisa meningkatkan ketahanan sinar mataharinya lebih bagus gitu. Atau kayak kalau ditambahin itu dia lebih kuat terhadap hujan dan lain-lain, dan itu menurutku sangat insightful gitu sih. Dan aku juga belajar kayak gimana caranya ngebuat komposit, namanya wood plastic komposit. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngelihat rumah-rumah di luar negeri yang bentuk kayunya itu estetik, nah itu biasanya terbuat dari wood plastic komposit gitu. Jadi kayak lebih aplikatif aja sih tentang ya kayak jadi pengen ngebuka toko bangunan yang estetik gitu. Udah sih paling itu. Wah, keren banget nih di pemaparannya Kak Kevin tentang mata kuliah yang diambil. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan. Kak, kalau pengalaman exchange ada nggak Kak? Atau cerita sama pengalaman dari teman kakak yang pernah exchange? Wah, udah mulai berambisi nih Kak, para pesertanya untuk exchange. Boleh nih Kak, di-sharing. Oke, sebenarnya nggak ada pengalaman exchange. Kayak dulu tuh keterima ke program ISMA, cuman Singapura waktu itu close border, jadi diundur gitulah sampai bulan Januari. Dan kebetulan aku pas dapat info diundur sampai bulan Januari itu udah keterima magang ini, jadi ya udah aku kayak nggak ngambil exchange-nya gitu. Terus untuk teman-teman yang exchange, mereka baru exchange semester 8 sih, jadi aku kayak belum ada cerita sama pengalaman dari mereka gitu. Oke nih, mungkin teman-teman yang masih mau nyari-nyari tentang pengalaman exchange, mungkin nanti bisa ditanya-tanya sama di Instagramnya MT mungkin ya. Soalnya biasanya juga sering sharing-sharing nih tentang pengalaman exchange ataupun tentang mahasiswa teknik material lainnya. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari 6 matkul tadi yang kakak paparkan, kakak pilih yang mana nih Kak? Oh, oke. Aku waktu itu ngambil nanomaterial sama nanomaterial doang sih. Kayak sisanya matkul lainnya bukan di 6 itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tentang matkul lain yang kuambil, bisa cek di list mata kuliah pilihan di ITB, teknik material terutama. Aku ngambil waktu itu teknologi serat juga. Nah, teknologi serat nih dia ngajarin tentang serat-serat, contohnya kayak fiberglass, terus ada carbon fiber. Dia carbon fiber tuh bisa dibuat dari 3 sumber yang utama. Bisa dari ada namanya kayak ampasnya aspal jalanan tuh bisa di carbon fiber. Terus bisa juga dari ada senyawa kimia dari oil and gas, sama dari tanaman bisa juga dibuat carbon fiber gitu. Terus ada juga banyak-banyak serat lain yang dipakai jadi armor orang, kayak kalau kalian tahu Kevlar, nah itu terbuat dari serat, namanya serat Kevlar. Terus ada juga serat Dyneema.
banyaklah serat-serat lain. Dan itu tuh kayak ngebuka pengetahuan kita terhadap dunia serat-seratan gitu. Bahkan kita tuh juga diajarin gimana caranya mencari baju yang kualitasnya bagus gitu dari segi kekuatan mekaniknya. Terus kayak sifat-sifat serat yang lain tuh juga diajarin. Contohnya kayak sifat penyerapan air, baru ada ya tadi kekuatan tarik, baru apa ya kayak kemudahan dia buat dilonggarin itu juga diajarin di teknologi serat. Jadi menarik sih buat ngambil mata kuliah itu. Wah, keren banget nih. Eh, mata kuliah pilihan yang tadi Kak Kevin paparin. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih Kak yang belum kejawab. Eh, Pertanyaannya, apakah menurut Kakak mendapatkan S2 atau bahkan S3 itu penting? Wah, udah mikir S2 dan S3 aja nih Kak. Mungkin boleh nih Kak langsung dijawab. Oke, jadi menurutku kalau misalnya kalian ya sebenarnya nggak harus sih ngambil S2, S3 kalau misalnya di Indonesia, soalnya rata-rata ambil S2, S3 tuh buat jadi dosen gitu loh. Di Indonesia kayak nggak ada pekerjaan seperti research and development head gitu-gitu. Jadi kalau kalian mau kerja di Indonesia aja nggak terlalu penting buat ngambil S2, S3. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kalian kerja dengan gelar S1 aja, terus kalian terus kerja di perusahaan itu misalnya, kalian tuh bakal naik posisinya tuh bisa cepat gitu loh. Jadi kayak malah lebih mending kerja di situ aja terus sampai pangkatmu jadi manajer atau apa gitu. Itu kayak ya udah nggak apa-apa ngambil jalur hidup kayak gitu. Kayak pilihan hidup orang beda-beda lah. Kalian nggak harus ngambil S2, S3 biar dianggap keren juga kok. Kalian lulus S1 langsung kerja di perusahaan, baru mau jadi manajer kah atau apapun, ya itu terserah kalian. Kayak ya udah pilihan hidup kalian kayak gitu. Udah cukup menurutku. Nggak penting banget lah buat dapat S2 atau S3. Tapi kalau misalnya kalian masih pengen belajar lebih banyak, nah itu kalian baru S2 atau S3. Tergantung passion kalian aja sih sebenarnya, mau terus belajar untuk mengembangkan sesuatu atau ya udah kalian mau kerja gitu, terserah kalian gitu. Wah, oke nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, menurut Kakak, skill apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk bisa sukses di kampus maupun terjun di dunia kerja? Tadi juga Kakak ada pengalaman magang, mungkin boleh dikaitin nih Kak, skill apa sih yang harus dimiliki? Oke. Apa ya? Skill yang penting kalian miliki tuh kalian bisa jadi orang yang efektif yang pertama. Terus kalian tuh bisa ngomong ke orang secara efektif, nggak kayak ngomong panjang-panjang tapi poinnya nggak ada atau ngomong terlalu dikit. Yang penting kalian bisa menyampaikan ide kalian ke orang gitu. Terus kalian mau harus bisa jadi, sebenarnya aku bukan orang yang kayak future leader banget gitu, cuman setidaknya kalian bisa dalam, jadi ya itu sifat yang penting juga untuk orang masuk ke dunia kerja. Baru kalian juga harus bisa fleksibel dengan keadaan sekitar gitu, kayak kalau aku dengar dari sharing yang Pak Andi yang kerja di Apple tadi, dia itu sebenarnya berapa tahun lah jadi researcher kan, dia bahkan sampai ngambil PhD gitu sebagai researcher, tapi setelah meninjau keadaan sekitar, dia tuh kerja ke industri gitu, ke Corning Glass atau ke Apple, dan itu hasil fleksibilitasnya dia karena kayak dia suka bekerja di industri, maksudnya dia awalnya kan researcher banget kan, tapi setelah kayak ngelihat bagaimana dunia industri dan gimana cara kerjanya, dia kayak jadi tertarik dan dia memutuskan untuk memfleksibelkan dirinya untuk kerja di Apple gitu. Dan sifat fleksibel ini yang perlu kalian punya juga gitu. Nggak tiap saat kayak kalian punya misalkan gelar teknik material nih, kalian bakal ngerjain hal material terus, tapi kalian juga bakal belajar kayak, kalau di aku sekarang bahkan aku kayak belajar gimana tekim pekerjaannya tekim gitu, kayak industri proses kimia atau
heat exchanger itu kayak kalian perlu punya mindset untuk selalu suka belajar gitu. Tapi 4 tahun kalian di teknik material ini nggak bakal sia-sia karena suatu saat pasti kepake juga. Karena ya kayak yang tadi ku bilang, bahkan di proyekku ini ada 4 orang anak magang yang jurusannya bukan teknik material tuh kayak nggak bisa nge-solve permasalahan yang ada gitu loh. Jadi advantage kalian tuh ada di ilmu edukasi kalian 4 tahun di teknik material ini, sama kalian harus juga punya mindset untuk selalu terus belajar gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah punya itu, seharusnya HRD manapun ya, kalau misalnya CV kalian dilihat, bisa keterima. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, wah keren banget nih. Tadi Kak Kevin sempat mention tentang fleksibel ya Kak. Dan mungkin Iya. bisa dikaitin juga sama beradaptasi, mudah beradaptasi gitu ya Kak. Hmm. Keren banget nih. Mungkin tadi pertanyaan, ada satu lagi nih Kak, tapi karena waktunya udah lumayan lewat 2 menit nih Kak. Pertanyaan tadi sebagai mengakhiri sesi tanya jawab kita nih. Nah mungkin teman-teman, sebelumnya aku panitia nih Kak sudah menyiapkan sertifikat untuk Kak Kevin sebagai ucapan terima kasih telah berbagi pengalaman dan ilmunya untuk kita semua. Nah, mungkin penyerahan sertifikat ini akan diberikan langsung nih Kak oleh Ketua Pelaksana Intip MT yaitu Rehan. Mungkin aku persilakan nih kepada operator dan Rehan untuk menyerahkan sertifikatnya. Oke, boleh mungkin ditahan dulu posenya. 1, 2, 3. 1 kali lagi mungkin. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Kevin untuk waktu dan pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua di siang hari ini. Nah, semoga pemaparan dari Kak Kevin ini bisa bermanfaat nih teman-teman untuk kita semua dan bisa menambah pemahaman kita tentang teknik material tuh gimana. Nah, untuk terakhir nih, mungkin dari Kak Kevin ada wejangan atau sepatah 2 kata nih tentang teknik material buat teman-teman atau kita semua nih yang ada di sini. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen punya insight lebih tentang gimana perkembangan teknologi yang sekarang, contohnya ya itulah kayak banyak isu kan, kayak contohnya renewable energy, terus baterai, baru kayak Elon Musk mau bikin roket yang murah dan ya lain-lainnya, itu banyak berpusat di bidang teknik material. Jadi kalau misalnya kalian pengen berkontribusi di bidang itu, bisa banget nih buat ikut masuk ke jurusan teknik material. Tapi kalau misalnya kalian udah punya tujuan lain, nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Soalnya yang penting di kedepannya itu, maksudnya jurusan yang kamu ambil mungkin penting, tapi perjalanan hidupmu ke depan bagaimana itu benar-benar tergantung mindset dan pemikiran kalian sendiri. Jadi berjuang aja dalam hidup dan selalu mengasah diri kalian menjadi orang yang lebih baik. Kurang lebih itu aja. Oke, mohon maaf banget tadi ada sempat kendala teknis. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Kevin atas waktu dan pemaparannya dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Dan mungkin terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah aktif bertanya dan mengikuti webinar ini sampai akhir. Dokum seluruhnya atau enggak nih? Mungkin dokum dulu kali ya Kak, tanpa sertifikat. Nah, mungkin aku serahin ke dokum nih untuk memfoto. Oke, semuanya boleh minta tolong on cam nggak?
Yuk teman-teman kita on cam, kita foto bareng sama Kak Kevinnya. Oke, mungkin udah nih, Adelia. Oke. Ini ada 2 halaman, ditahan dulu ya posenya ya. 1, halaman pertama, 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih dari dokumentasi. Mungkin sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Kevin dan teman-teman semua yang udah mengikuti webinar kali ini. Aku sebagai moderator, mohon maaf nih apabila ada salah kata atau hal lain yang tidak berkenan. Aku pamit undur diri dan aku kembalikan ke Vigo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Gatsa dan Kak Kevin. Keren banget sih mahasiswa berprestasi kita. Aku mau manggil rekanku satu lagi nih. Aku Firda, agak ker. baper gitu sih, nggak disebut. Parah banget ya. Yaudah, aku panggil nih Firda. Ker. Ya. Ini nyamperin ceritanya. Oke. Nah, Makasih banyak Kevin dan juga selaku moderator dan juga narasumber yang tadi keren banget ya sih Go. jadi kayak material juga luas gitu ya. Ini sih tadi sempat kayak denger tentang prestasi-prestasinya itu kayak keren juga gitu. Go, kamu mau magang di mana kira-kira? Kayaknya aku di magangnya di mana ya, Fir? Jerman kali ya? Lintas negara ya? Lintas Iya negara dong. ya? Oke. Jangan tahu harus totalitas. Kan banyak juga katanya tuh tadi alumni teknik material yang kerja di sana. Terus masa iya adiknya gitu ingin magang tidak diterima gitu ya, Fir? Iya, walaupun beda negara, kalau ada adiknya nggak apa-apa ya, Go ya? Iya. Nih, BTW, Go, kamu tuh mau lanjut S2, S3 atau enggak? Atau langsung Kayaknya kerja? nih ya, Bir, kalau misalnya ini kan di ITB itu juga ada namanya program fast track gitu, Bir. Oh, mau ikutan fast track. Iya, kayaknya kalau aku ya. Jadi kayak fast track itu kan kayak kamu kuliah 5 tahun, tapi lulusnya langsung S2 gitu. Sanggup, Go? Oh. Insya Allah, berdoa aja, Allahumma maksakeun. Vigo nih, by the way, penerus Kamemet gitu, guys. Amin. Kayaknya 4,01 ya, Go? Waduh. Ngelebihin batas. 001, Bir. Itu kebanyakan, Bir. Oke. Nah, Go, tadi kan kita udah lewatin banyak sesi banget, dan aku yakin mereka semua pada capek juga. Tapi, ternyata nih ya, capeknya mereka tuh dibayar sama adanya pemenang dari 3 peserta terbaik. Waduh. Terbaiknya tuh menurut apa nih, Bir? Kayaknya ini deh. Random aja sih, di spin terus kayak ditembak, oh ini paling baik gitu. Itu terhoki dong kalau gitu. Oh, ada terhoki. Oke. Nah, ini 3 itu tuh ada dari Quizizz, yang tadi menang Quizizz, yang tadi kakaknya Satun. Nggak bercanda ya, guys. Terus sama ada 2 orang pemenang dari webinar. Nah, mungkin bisa dibacain kali Go siapa orangnya. Jeng. Vigonya nggak tahu nih, kurang briefing. Aduh, parah banget ya. Oke, jadi untuk pemenang webinar, ada siapa, Go? Ada 2 orang. Siapa aja? Yang pertama adalah Jeng. Rizky Nimpar. Yeay, tapi kayak orangnya udah nggak ada ya, atau masih ada? Coba kita cek dulu ya. Monitor. Wah, masih ada. Rizky Nimpar perangin angin. Boleh nih, on cam dulu dong. Oh iya, satu lagi, Go. Biar kita berempat langsung. Yang satunya lagi kalau webinar itu adalah Muhammad Syarif Mulyadi. Muhammad Syarif Mulyadi ada? Apakah ada? Oh, ini yang Horas tadi ya? Bukan ya, beda. Rizky Nimpar yang Horas itu. Oke, nah mantap nih udah ada 2 orang dengan peserta terbaik selama webinar bersama Kak Memet dan juga Bu Mardiati. Go, tanya-tanya, Go. Interogasi, Go.
Oh enggak, tadi kan sama Rizky Nimpar kita udah kenalan, sama Muhammad Syarif belum nih. Gimana nih Muhammad Syarif, asalnya dari mana dan gimana tuh latar belakangnya? Oh ya Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Mulyadi. Nah, seperti sudah diketahui saya dari FTMD 21 dan juga sudah masuk teknik material melalui jalur peminatan. Asal saya dari Sulawesi Selatan. Wah, kota apa tuh? Kota apa tuh? Sulawesi Selatan kota apa? Nggak di kota Kak, di daerah. Iya, nggak apa-apa, sebut aja. Dari daerah Kabupaten Nrekang. Wah, aku baru dengar, gila. Keren banget ya. Dekat-dekat Toraja Kak, kalau jauh begini ya Virya nanti. Dekat Toraja. Berarti nggak jadi ke Monas bareng aku dong. Ya. Nggak jadi jauh sekali. Itu Rizky Nimpar senyum-senyum katanya pengen diajak ke Monas sama lu. Oh, jauh juga cuy, di Sumatera Utara cuy. Rizky Nimpar di Sumatera Utara kan ya? Iya Kak. Coba Rizky Nimpar kenalan lagi. Udah pada lupa kali ini kakak-kakaknya. Kalau aku sih tetap ingat ya. Halo, kenalin nama aku Rizky Nimpar Pranginangin dari Tanah Karo, Kota Kabanjahe, Sumatera Utara. Kalau tahu Gunung Sinabung dekat situ Kak. Sama Kak Ginaro. Iya, Kak Ginaro. Oh, Kak Ginaro. Adik tingkatnya. Oh, adik kelasnya. Oh my God. Ginaro tuh pinter banget tahu di angkatan aku. Nah. Iya, SMA juga juara umum Kak. Oh iya, Ginaro juara umum. Wah, keren banget. Kayak Ginaro nih penerus Kak Mehmet yang beneran. Kalau misalnya aku bohongan. Kalau Ginaro tuh yang benerannya. Wah, kamu kayak Kak Ginaro gak? Semoga iya sih Kak, tapi tidak jauh. Amin, semoga bisa nerusin Kak Ginaro, terus nerusin Kak Mehmet juga. Terus Muhammad Syarif juga nggak mau kalah, juga bisa nerusin gitu sih. Kayaknya Muhammad Syarif ini bakal nerusin aku dah, Bir. Jangan dong. Responnya gitu ya. Wah, emang kenapa jangan, Bir, dah? Nggak apa-apa, kan Vigo cuma ada satu. Oh, iya. Nggak boleh ada yang nggak mirip-miripin, nggak boleh, itu nggak boleh. Oke, pesan mungkin terakhir kali ya, kesan-pesannya nih setelah mengikuti webinar dari siapa Go? Pilih Go. Dari dua-duanya aja, gimana tuh? Ya siapa dulu? Masa dua-duanya ngomong barengan? Ya udah kita mulainya dari ujung barat aja, dari Sumatera, Pulau Sumatera tuh. Dari Rizky Nimpar. Nimpar. Gimana tuh kesan-pesannya mengikuti ini? Gimana Kak? Tadi putus-putus. Biasa internet kita emang suka kayak gitu. Kesan-pesannya itu gimana tuh? Oh, kesan-pesannya dari sesi 1 sampai sesi 2 ya? Ya. Kesan-pesannya sih pengen itu Kak, pengen teknik lebih mendalami teknik material kan. Sebenarnya kan kemarin pengennya itu masuk teknik dirgantara gitu kan. Tapi nggak dapat gitu, tapi carinya yang berhubungan dengan dirgantara, tapi bisa kerja di dirgantara tapi nggak dari teknik dirgantara gitu. Jadi makanya ambil teknik material gitu Kak. Jadi kayak tadi tengok prospekernya masih banyak di kayak di GMF atau di 8 gitu ya, di PTDI gitu kayak kata Bu Umar tadi. Baru kayak tadi nanya ke Kak Kevin juga, tadi juga banyak insight-insightnya yang didapat gitu Kak. Jadi pengen lebih yakin deh dengan teknik material gitu Kak, dan nggak nyesel ngambil peminatan gitu Kak. Wih, keren. Nah, kalau Syarif gimana nih Syarif? Kalau aku sih Kak hampir sama dengan Rizky untuk memantapkan pilihan begitu. Dan juga lagi pikir-pikir Kak tentang bagaimana kedepannya dunia ini yang berhubungan dengan material. Karena kan saya Kak bisa dibilang sering melihat kabar-kabar tentang teknologi baru seperti itu Kak dari YouTube. Dan alasannya saya kenapa milih teknik material sebagai peminatan itu Kak, karena saya tertarik dengan kemunculan material-material baru Kak yang dapat membuat kehidupan kita manusia menjadi lebih baik, seperti yang Ibu Mardiati katakan tadi, seperti carbon fiber dan juga apa tadi itu yang armor rompi anti peluru itu Kak. Jadi bisa dibilang membuat rasa penasaran saya itu semakin lebih tinggi Kak untuk mempelajari teknik material ini. Wah, keren banget sih Syarif. Dan nanti kalau udah kuliah teknik material bakal terjawab.
Namanya kita foto dulu kali ya sama peserta terbaik. Maksudnya kita kayak udah Boleh, boleh dong. Kita nggak foto, parah banget ya. Kayak aku terbaik, Vigo nggak terbaik sih. Aku terburuk aja, Fir. Nggak juga. Satu di atas terburuk lah. Foto dulu nih, mungkin untuk Dokum. Boleh, foto dulu. Oke. Posenya ya, tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Makasih banyak Ifar dan Semangat Syarif. terus ya. Makasih, Hadiahnya Kak. bakal dihubungin Makasih, lewat Kak. private chat Zoom. Sama-sama. Nah, Dan jangan bosan-bosan sama kita ya. Tahun depan kita bakal ketemu. Amin, Kak. ntar jangan-jangan kita jadi MC lagi kok di tahun depan. Oh, kayaknya kita serahin job desk ke yang lain dong. Iya dong. Ntar bosen mereka lagi. Dan bisa jadi Nah, pemateri, sekarang Kak. peserta terbaik. Jadi masih selalu Amin, prestasi. ya Allah. Iya tuh, kita didoain gue jadi kamemet. Ntar mereka ngundangin kita. Waduh. Aduh. Oke, sekarang selanjutnya nih akan ada peserta terbaik dari Quizizz. Siapa tuh, Go? Siapa yo? Tadi kan udah ada tuh si Duan itu loh, Fir. Ya, kakaknya Satun ya. Iya, adiknya Tigan. Lucu banget. Nah, oke, namanya itu adalah Ridwan Azahi. Masih ada nggak, Fir, tuh orangnya? Ridwan. Oh iya, masih ada. Harusnya masih ada sih. Nah, masih ada. Azahir. Hai Ridwan. Aduh, aku bosan liat muka kamu. Nggak ada yang bercanda. Hai Ridwan. Ini nggak bisa diatur gitu ya, kayak Ridwan di tengah. Nggak bisa ya? Ini kalian nggak ngerti maksud aku apa. Oke. Kita ini emang suka agak gimana gitu ya. Maaf ya. Ridwan bisa kenalan lagi, Wan. Kan pada nggak kenal nih. Oh iya, kenalan lagi. Nama aku Muhammad Ridwan Azzahir. Asal dari Kota Bekasi, terus dari FTMD 21. Wah, deket nih. Kita bisa ketanjakan Emen ya. Sama-sama Pulau Jawa yang sekarang. Iya, kesan-pesannya gimana nih Ridwan setelah menang? Apakah soalnya susah atau kayak kamu nyontek lagi jangan-jangan kamu lagi di sebelahnya Josephine? Gimana? Kesan-pesan kuisnya Kak, atau gimana? Iya. Boleh Webinarnya boleh kuisnya. Ya, kalau kuisnya sih tadi sebenarnya susah cuma kayak hoki aja gitu. Kayak misalnya aku tahu kayak tentang itu gitu sedikit, terus ternyata benar gitu. Terus overall buat webinarnya sih keren banget sih Kak, jadi kayak menambah insight banget soal teknik material gitu. Ridwan, aku mau out of topic. Kamu tuh waktu itu pakai background I Love Pelita Muda bukan ya? Enggak Kak, saya nggak ikut Pelita Muda Kak. Enggak, kamu ikut. Ceritanya agak maksa gitu ya orangnya. Enggak ada namanya beda. Itu tuh Duan doang. Nah, kalau ini Ridwan. Di angkatan kamu namanya Duan gak sih? Tapi... Oh, ada Kak yang pakai W, Duan gitu. Oh iya, tuh kan gue beneran gue nggak halu cuy. Kamu kenapa nggak? Offset Firda. Oke, semoga nanti di teknik material ketemu aku sama Vigo lagi ya. Iya, siap. Ridwan. Terus Jangan bosan-bosan ya. Berdua. Dan semoga cepat ke Bandung aja biar ketemu sama aku tuh. Ya, ntar diajak ketanjakan Emen sama Kak Vigo. Kita foto dulu kali ya, foto. Boleh nih. Kamu menang kuis. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Lagi sekali ya. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih Ridwan. Terima kasih juga. Iya, oke. Nah, buat orang-orang tadi yang udah disebutin ada Ridwan, terus ada Syarif dan juga ada aku lupa nama lagi siapa ya? Ridwan, Syarif dan siapa gue? Coba. Si angin. Lupa lagi namanya. Ada di kelasnya Ginaro lah pokoknya. Nanti langsung cek private Zoom-nya ya. Ntar bakal dihubungin sama panitia dari Intip MT. Iya. Karena tadi kita udah lewatin banyak hal-hal seru dan udah dokumentasi juga dan udah sharing-sharing juga. Sekarang waktunya kita untuk berpisah nih teman-teman. Berpisah itu sama cara ini aja ya, tapi kalau di FTMD kita masih satu guys. Masih sama, kita masih keluarga besar FTMD dong, Fir. Iya dong. Oke, Go bisa pimpin doa, Go. Boleh ya, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut
agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya di weekend. Kayak berapa tuh, 14 kurang 8, berapa sih? 6 jam ya, hampir 6 jam. Untuk mengintip material, dan kami, aku dan Vigo, dan mewakili teman-teman lain dari Teknik Material 2020, meminta maaf kalau misalnya dalam acara ini masih banyak kekurangan, dan kami ngomongnya asal-asal, ya nggak sih? Iya. Tepatnya bukan kami sih, Fir. Lu doang. Enggak dong. Nah, oke. Dadah semuanya, terima kasih banyak. Tuh. Katanya tuh peserta yang menang chat Rehan ya, lewat WA tuh, chat ke Rehannya. Nah, itu ya, silakan di-save nomornya. Mohon maaf ya, kami pamit undur diri. Dadah. Semuanya bisa leave group ya. Bye. Banyak, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Banyak, Kak. Dadah. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ini udah keluar semua ya pesertanya ya? Belum. Masih ada. Belum. Sapol. Sapol aja. Kalau sekarang bentar. nggak apa-apa, guys. Kenapa? Gimana kalau udah semua? Ini Sarah Munir siapa? Sarah Munir. Ini paling bawah ada Sarah Munir. Peserta. Oh, udah keluar. Remove aja tuh kalau yang misalnya takutnya ketiduran. Ya, BC AFK. Ini ada Melati di sini juga. Namanya ini Sakul Martino Lukman tuh Lukas kan? apa namanya? Sakul Martino Lukas. Keren juga namanya Sakul. Tukul. Remove spotlight gue lah apa sih? Nah. Masuk gue mau cerita. Masih ada Melati di sini. Pesertanya Melati. Gue mau cerita bentar dikit dong. Ini udah nggak ada orang kan ya? Ada Melati, Fir. Masih ada, Melati Fir. siapa dah? Dekin aja. Di peserta. Dah. Darmawan. Apa biar dia dengerin. Biar Itu dia dengerin. Ijang. Yohana. Brian di remove. Brian di remove itu. Dia pakai nama lain. Dia Gilbert. Gilbert Sucipto, gue udah bilang gitu. Lagi aneh banget nama Lagi Gilbert Sucipto. Bangkit, cu. Ya udah dah. Let neutral aja dah si Brian. Ini recordingnya masih dilanjut. Masih. Aja, di stop aja.